Kita lagi off-road menuju Desa Sukamade, tempat dari Jimny Challenge. Ini sudah masuk kira-kira seperempat jalan. Dan kali ini kita pakai Isuzu Mu-X, sangat menarik. Dan sebelah gua ada Arkan sebagai drivernya. Gimana kan? Aduh, kemet deh. Enak banget. Di satu dikasih 4 L, udah deh. Sekedar informasi saja, trek menuju Taman Nasional Meru Betiri ini benar-benar off-road, tapi kombinasinya adalah batu dan tanah. Jadi belum ketemu lumpur atau belum ketemu sungai. Rencananya sih kita nanti akan bertemu dengan sungai, dan sekarang kita akan menuju ke sana. Di belakang ada Farhan. Halo Farhan. Hai. Dan gua sebagai host di Jimny Challenge. Pada bertanya-tanya kan sebenarnya hostnya siapa? Karena sebelumnya gue sudah muncul di MX Survival Challenge, dan ternyata gue terpilih lagi untuk menjadi host di Jimny Challenge, dan gue puas sekali mengerjai mereka. Dan sekarang kita berjalan ke sana, semoga baik-baik saja. Karena ini kita benar-benar masuk hutan, masuk Taman Nasional. Dan masuk Taman Nasional ini tidak sembarangan, karena ada perizinan khususnya dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, mulai dari protokol kesehatan karena memang kita masih dalam kondisi pembatasan karena pandemi. Kemudian juga tidak sembarang orang bisa masuk dan tidak sembarang kendaraan yang bisa masuk ke dalam. Mu-X ini sudah 4x4 menggunakan ban MT, jadi insya Allah akan lebih aman tinimbang menggunakan kendaraan yang hanya 4x2 dan tanpa ban MT. Di depan sudah ada Jimny dan tim produksi semuanya. Saya host di belakang saja. Arkan lumayan mahir membawa kendaraan 4-wheel drive ini. Lebih susah naik nih tanjakan di mall. Oh, tanjakan di mall ya. Ini kan nggak macet. Iya bener juga sih. Tanjakan di mall tuh kadang macet gitu. Gampang ini mah. Penasaran nggak gimana Jimny Challenge-nya? Tunggu aja di vlog mereka berempat. Karena kali ini mereka berempat, nggak bertiga. Dan benar-benar menantang karena semuanya off-road dan termasuk sekarang masuk ke hutan. Yang seperti gue bilang tadi, nggak bisa sembarangan masuk dan kendaraan harus 4x4. Selain itu, kita juga harus setidaknya punya pengalaman atau ajak orang yang sudah pengalaman untuk off-road. Karena apa? Nyetir off-road itu tidak sembarangan. Pertama, tekniknya harus jelas. Kedua, persiapannya juga harus benar-benar. Misalkan kendaraannya harus ada yang bawa winch-nya, atau kita punya tali, atau kita punya kontak orang yang ada di sini, atau setidaknya bisa kontak ke orang yang ada di sini untuk menolong kita kalau terjadi apa-apa. Selanjutnya, kalau bisa jangan sendirian atau jangan satu mobil, harus rombongan. Ini ngomong-ngomong gue nggak pakai seatbelt ya. Wah, melanggar Anda. Nanti dipakai. Yang jelas, Jimny Challenge ini sudah berjalan 2 hari, dan di hari kedua ini mereka akan camping di dalam hutan, dan akan ada banyak hal-hal seru lainnya, karena gue akan terus mengerjai mereka sampai benar-benar emosi terkuras kayak gitu. Ini tanjakan yang paling parah. Tanjakannya nih. Ternyata tidak separah itu. Arkan santai sekali sepertinya membawa Mu-X ini. Nyaman sekali ya. Tapi kalau dari segi kenyamanan gimana kan? Kenyamanan memang kurang. Dari posisi duduk ini nggak ergonomis sama sekali. Mobil ini memang nggak bisa bikin kita betah. Cuma kalau kita udah kayak gini, atau kalau kita udah nikmatin suspensinya tuh bikin betahnya itu. Cuma ya harus ganti jok sih kalau memang mau bikin betah di mobil ini. Auto nyaman kalau udah ganti jok. Ini joknya ini nggak ergonomis banget. Cara duduknya nggak banget. Tapi kalau suspensinya sih enak sih, nggak limbung sama sekali. Nggak limbung, karena tadi Arkan nyoba, benar-benar nyoba itu goyang kanan kiri itu tidak membuat kita mual. Tidak membuat kita mual. Jadi mau medannya jalanan aspal ataupun off-road itu suspensinya nyaman sekali. D-Max juga termasuk yang sangat nyaman kalau buat suspensinya. Diajak begini-begini tuh tangguh banget. Dan satu hal yang paling penting adalah apa kan? Bahan bakarnya, konsumsinya. Bahan bakarnya solar busuk cukup. Solar busuk cukup, dan kemudian iritnya? Iritnya parah. Ini kita ngisi tadi di Jember ya. Di Jember. Sampai sini udah jalan 3 jam lebih, belum turun dari full tuh. Masih di paling atas.
Gokil sih. Parah. Itu gua ngebuktiin sendiri waktu survei itu, sama gua offroad juga begini ke dalam. Apa namanya? PP Jakarta Banyuwangi Jakarta itu tahu nggak berapa? 1,2 juta aja. Taman Nasional Meru Betiri ini jadi kenapa ada perkampungan di dalam hutan dan terisolasi sejarahnya. Di dalam itu ada perkebunan milik swasta yang memiliki apa sebutannya hak guna usaha di dalam. Dan para pekerjanya itu diwajibkan untuk tinggal di dalamnya sehingga ada perkampungan kayak gitu. Nah, perkampungan ini memang terpencil sehingga membatasi ruang gerak mereka seperti misalkan anak-anak ke sekolah, belanja segala macam. Makanya ketika gua kesini gue bilang syaratnya adalah lu harus bawa bakso setidaknya yang gua sebut dalam Jimny Challenge ini sebagai misi rahasia gitu. Kemudian di dalam itu sudah ada listrik, cuman ini baru masuk sekitar 2018 atau 2019 ya kalau dari Mas Pur bilang tuh. Nah, gue punya kenalan orang lokal sini. Itu namanya Mas Pur. Itu warga lokal. Dia itu kelompok penggerak masyarakat untuk berusaha atau memiliki usaha atau pemasukan dari penggunaan Taman Nasional ini. Nah, Mas Pur ini nge-advise kita semua untuk supaya kalau datang ke sini itu nggak sembarangan. Jadi orang baik lah kalau kesini gitu, karena ya ini kan alam ya, kita nggak bisa ngerusak sembarangan kayak gitu. Ini gue jujur over gini mual perut gue. Lemah banget emang gue. Tapi mendingan duduk di depan kalau over tuh. Kalau duduk belakang gimana Han duduk belakang? Goyang aja. Goyang. Itu dia. Bawa kopling nih, main kopling ya? Tadi nggak main kopling. Nah, kalau off-road gini jangan sering main kopling. Kalau gosong bahaya. Itu Mas Pur sedang menjelaskan ada apa aja di Taman Nasional ini. Saya baca dulu katanya 2018 pernah ada kamera yang nangkep harimau Jawa ya Pak? Betul, kemarin pihak Taman Nasional Depan dong maksudnya. Untung ada berapa sih? Viral sih Gue waktu ini tuh masuk melihat lutung Jawa di kabel-kabelnya sama rangkong kayak burung kakaktua yang panjang gede banget. Selama challenge ini kita dibantu sama radio komunikasi. Di setiap Jimny itu sudah Jimny biru. New X aman dong. Tuh. Ada videografer yang mau pindah ke D-Max katanya. D-Max di depan. Oke, ditunggu. Nah, kayak gitu lah. Seru ya. Dan ini sebelumnya gue udah pernah survei masuk ke Taman Nasional Meru Betiri terlebih dahulu. Jadi ya sejauh ini sih untuk kru semua paling oke. Tolong sampah dan puntung rokok disimpan, jangan dibuang sembarangan. Tuh. Kan? Nah, kita juga selama perjalanan ini punya off-road advisor. Itu ada 2 tim. Tim pertama itu Om Dito yang ikut dari Jakarta. Dia membawa mobil apa? Mobilnya? Lupa gua. Ford Ranger. Ford Ranger itu ya? Om Dito. Om Dito Land Cruiser. Land Cruiser. 80. Terus nanti untuk cabang Banyuwangi kita juga ada off-road advisornya. Ini agak nanjak. Off-road advisornya itu Mas Pur yang warga lokal di sini di Taman Nasional Meru Betiri. Lalu ada Mas Ramang, dia off-roader Banyuwangi. Kayak gitu. Dia sedang ngantri karena katanya tanjakannya lumayan curam. Dia nggak bisa kayak MX, harus yang ada rooftopnya soalnya. Nah, kenapa perlu radio yang menempel dalam mobil? Karena radio yang menempel dalam mobil itu range-nya itu luas sekali
dan bisa komunikasi dengan sinyal yang di luar jangkauan dari radio biasa atau handy talkie biasa. Gimana kan? Aduh, berhenti lagi. Ini lagi tanjakan belokan pakai berhenti. Lu ngerasa puas nggak sebenarnya menggunakan MIUX ini? Ini bukan promosi, ini jujur-jujuran aja. Ya, gue kan udah pernah bawa Fortuner, Pajero, terus Everest ya, walaupun Everest di atasnya sih ya. Tapi menurut gue dengan harganya MIUX nih worth it banget sih. Sangat worth it ya. Worth it banget. Luar biasa. Jadi gue jujur waktu survei itu pakai D-Max sama medannya dan sama menariknya ketika menggunakan MIUX ini. Itu oke banget sih. Nah itu komunikasi terus dari tadi. Lu aja Han. Farhan aja nih, Farhan ke Jimny biru gimana?